Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai analisis struktur modal. Nah, jadi modal sendiri adalah faktor yang penting bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, pengembangan usaha, serta investasi. Modal merupakan hak yang dimiliki oleh pemilik perusahaan dan ditujukan dalam pos modal atau modal saham, surplus, laba yang ditahan atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Modal adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan, baik itu berupa uang maupun berupa barang. Selanjutnya yaitu struktur modal. Struktur modal perusahaan adalah salah satu faktor yang penting juga dalam perusahaan, karena komposisi struktur modal berkaitan erat dengan kepemilikan perusahaan dan memiliki efek secara langsung terhadap posisi finansial perusahaan. Struktur modal didefinisikan sebagai campuran hutang dan ekuitas yang digunakan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Struktur modal atau capital structure adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditujukan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Teori struktur modal ada 5, yaitu yang pertama adalah pendekatan ketidakrelevanan hutang. Modigliani dan Miller pertama kali mengeluarkan teori tentang struktur modal pada tahun 1958. Yang kedua adalah pendekatan Modigliani dan Miller dengan pajak. Teori ini dikemukakan pada tahun 1963. Yang ketiga adalah trade-off theory, dikemukakan oleh Mardas pada tahun 1984. Teori ini menyatakan struktur modal optimal dapat ditentukan. Yang keempat adalah pecking order theory, menyatakan bahwa manajer keuangan lebih suka menggunakan dana internal daripada dana eksternal. Yang kelima adalah signal, diartikan sebagai tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Yang ketiga, struktur modal yang optimal. Struktur modal optimal sebuah perusahaan adalah kombinasi hutang dan ekuitas yang akan memaksimalkan harga saham. Struktur modal yang optimal dapat didefinisikan sebagai suatu struktur modal yang memaksimalkan nilai perusahaan atau harga saham perusahaan dan meminimumkan biaya modalnya. Struktur modal yang optimal dalam arti bahwa struktur modal yang dapat meminimumkan biaya penggunaan modal rata-rata atau average cost of capital. Struktur modal yang optimal tersebut terjadi pula saat nilai perusahaan maksimal atau struktur modal yang mengakibatkan biaya rata-rata tertimbang turun. Yang keempat, keputusan struktur modal. Keputusan struktur modal merupakan salah satu fungsi dari pengelolaan keuangan perusahaan. Keputusan investasi yang tepat dalam arti menguntungkan akan memberikan tingkat return yang tinggi apabila didanai dengan struktur modal yang terbaik bagi perusahaan. Keputusan struktur modal merupakan salah satu fungsi manajemen keuangan yang harus ada pada setiap perusahaan. Keputusan investasi yang benar dan baik akan memberikan keuntungan atau return yang lebih tinggi yang ditunjukkan dengan NPV atau Net Present Value yang positif. Hal tersebut dapat dicapai apabila didanai oleh struktur modal yang optimal. Slide berikutnya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor pemilihan struktur modal. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal, antara lain yaitu yang pertama, ada struktur aktiva atau liability, merupakan perimbangan atau perbandingan antara aktiva tetap dan total aktiva. Yang kedua, ada growth opportunity, merupakan peluang perusahaan tumbuh di masa depan. Yang ketiga, ada perusahaan atau firm size. Perusahaan besar cenderung akan melakukan diversifikasi usaha lebih banyak daripada perusahaan kecil. Oleh karena itu, kemungkinan kegagalan di dalam suatu usaha atau kebangkrutan akan lebih kecil. Yang keempat, ada profitabilitas. Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Yang kelima, ada resiko bisnis. Resiko bisnis dengan operasi resiko jika perusahaan tidak mempergunakan hutang. Yang keenam, posisi perpajakan perusahaan. Salah satu alasan utama menggunakan hutang adalah bunganya yang dapat menjadi pengurangan pajak. Yang selanjutnya akan mengurangi biaya hutang efektif. Yang ketujuh, ada fleksibilitas. Fleksibilitas keuangan atau kemampuan untuk memperoleh modal dengan persyaratan yang wajar dalam kondisi yang buruk. Yang kedelapan, ada konservatisme atau keagresifan. Beberapa perusahaan cenderung menggunakan hutang sebagai usaha untuk mendorong keuntungan.
Studi kasus dalam struktur modal PT ABC semula hutang sebesar 30 juta rupiah dengan bunga 5% dan laba operasi bersih 10 juta rupiah. Misalkan tingkat kapitalisasi modal sendiri atau tingkat kapitalisasi berarti tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk modal sendiri 11%. Kalau kita hitung penilaian perusahaan sebagai berikut. O. Laba bersih operasi 10 juta rupiah. F. Bunga 5% kali 30 juta rupiah sama dengan 1.500.000 rupiah. E. Laba tersedia untuk pemegang saham ke tingkat kapitalisasi MS, yaitu 8.500.000 rupiah. S. Nilai pasar saham 0,11 per 77.727.700 rupiah. B. Nilai pasar obligasi, yaitu 30 juta rupiah per nilai keseluruhan pers, yaitu 107.277 rupiah. Jadi tingkat kapitalisasi keseluruhan atau dengan rumus KO sama dengan O per V sama dengan 10 juta rupiah per 107.277 rupiah dikali 100% menjadi 9,32%. Bila perusahaan mempunyai 850 LB saham, maka harga per LB saham yaitu 77.277 rupiah per 850 sama dengan 90,910. Sehingga sekarang obligasi dibelanjai dengan modal sendiri semuanya, maka tingkat keuntungan yang disyaratkan menjadi lebih rendah, yaitu 10%. Maka besarnya KO atau tingkat kapitalisasi keseluruhan dapat dihitung sebagai berikut. O. Laba operasi 10 juta rupiah. F. Bunga Rp 0. E. Laba tersedia untuk pemegang saham 10 juta rupiah ke tingkat kapitalisasi MS. S. Nilai pasar saham 0,10 per nilai pasar obligasi per 100 juta rupiah. Nilai pasar obligasi 0 per nilai keseluruhan pers, yaitu 100 juta rupiah. Jadi tingkat kapitalisasi keseluruhan atau KO sama dengan O per V 10 juta rupiah per 100 juta rupiah dikali 100% sama dengan 10%. Sehingga harga menjadi 100 juta rupiah per 850 tambah 330 sama dengan 84.750. Dengan demikian harga saham turun karena perubahan struktur modal. 3. Misalkan sekarang dari contoh nomor 1, perusahaan menambah modal asingnya dengan 30 juta lagi, sehingga menjadi 60 juta rupiah dan saham akan berkurang sebesar 330 lembar atau 30 juta dibagi 90.910, sehingga saham tinggal 520 LB atau 850 LB dikurangi 330 LB. Dan tingkat kapitalisasi 14%, bunga obligasi yang harus dibayarkan meningkat 6%, sehingga besarnya KO atau tingkat kapitalisasi keseluruhan dapat dihitung sebagai berikut. O. Laba bersih operasi, yaitu 10 juta rupiah. F. Bunga 6% dikali 60 juta rupiah. Rp 3.600.000 rupiah min. E. Keuntungan untuk 64 juta rupiah pemegang saham bisa ke tingkat kapitalisasi MS, yaitu 0,14 dibagi S nilai pasar saham menjadi 45.714 rupiah. V. Nilai keseluruhan yaitu 105.714 rupiah. Jadi tingkat kapitalisasi keseluruhan atau KO O per V sama dengan 10 juta rupiah per 105.714 rupiah dikali 100%, yaitu 9,46%. Harga per LB saham sama dengan 45.714 sama dengan 87,910. Kesimpulan, dari hasil perhitungan dengan pendekatan tradisional di atas bawah struktur modal yang optimal adalah contoh nomor 1, yaitu 107.277 rupiah memberikan biaya modal yang terendah yaitu 9,32% dan memberikan harga saham yang tertinggi 90.910 dibandingkan soal nomor 1 dan nomor 3.